saya ini ya santri tulen, pola pikirnya juga tidak jauh dari santri. Saya dibimbing, dididik, dibentuk dengan karakter santri yang kuat. Bapak saya itu menekankan putra-putrinya harus bisa ngaji. Karena kalau tidak bisa ngaji, konon katanya akan mempermalukan keluarga sendiri. Oleh karenanya, saya di samping belajar di pendidikan formal, saya juga belajar ngaji yang luar biasa sungguh-sungguh. Yang tujuannya adalah untuk membahagiakan cita-cita dari keluarga saya. Kebetulan saya itu ketika bapak saya meninggal, abah saya meninggal, saya masih dalam usia yang sangat dini. Dan ketika bapak saya meninggal, otomatis ibu saya yang mempunyai peran besar dalam mendidik karakter saya. Bagaimana ibu saya mengajari saya tentang disiplin, keilmuan, menghormati guru, ilmu, dan lain-lain. Tribuners, sesaat lagi saya akan mengajak Tribuners dimanapun Tribuners berada untuk mendengarkan cerita inspiratif dari seorang kiai asal pondok pesantren tertua di Indonesia, yaitu Buntet Pesantren. Beliau merupakan sosok yang memang inspiratif bagi santriawan dan santriwati di sini, bagi masyarakat dan pada umumnya. Ikuti terus Tribuners, sesaat lagi. Bisa diceritakan bagaimana masa kecil Pak Kiai di lingkungan Buntet Pesantren dan nilai apa yang paling membekas sejak kecil? Terima kasih Mas Eki. Dari kecil memang saya terdidik dari lingkungan pesantren yang notabene dikenal sebagai lingkungan ngaji, santri. Saya pertama kali dididik tentunya oleh keluarga sendiri, di samping dengan saya pun dititipkan ke saudara-saudara yang lain. Jadi pada umumnya kalau di Buntet itu dulu, di samping putranya itu dididik oleh bapaknya, kakaknya juga dititipkan ke yang lain. Oleh karenanya saya ini ya santri tulen, pola pikirnya juga tidak jauh dari santri. Saya dibimbing, dididik, dibentuk dengan karakter santri yang kuat. Apakah memang sejak kecil sudah diarahkan untuk menjadi penerus pesantren atau memang ada cita-cita lain waktu itu? Wah ya pasti, seorang ayah yang mempunyai pesantren tentunya mengharapkan putra-putrinya juga bisa meneruskan apa yang beliau lakukan. Begitupun dengan keluarga kami. Di keluarga kami sangat kuat sekali. Bapak saya itu menekankan putra-putrinya harus bisa ngaji. Karena kalau tidak bisa ngaji, konon katanya akan mempermalukan keluarga sendiri. Oleh karenanya, saya di samping belajar di pendidikan formal, saya juga belajar ngaji yang luar biasa sungguh-sungguh. Yang tujuannya adalah untuk membahagiakan cita-cita dari keluarga saya. Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter dan pemikiran Pak Kiai? Ya tentunya keluarga ya. Kebetulan saya itu ketika bapak saya meninggal, abah saya meninggal, saya masih dalam usia yang sangat dini. Dan ketika bapak saya meninggal, otomatis ibu saya yang mempunyai peran besar dalam mendidik karakter saya. Bagaimana ibu saya mengajari saya tentang disiplin, keilmuan, menghormati guru, ilmu, dan lain-lain. Jadi ibu bagi saya. Di samping juga bapak. Lalu bagaimana perjalanan pendidikan Pak Kiai baik di pesantren maupun pendidikan formal? Ini yang jadi PR terberat saya. Karena apa? Karena saya itu harus dituntut menguasai dua ilmu pengetahuan yang berbeda. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua adalah pendidikan pesantrenan. Dari pendidikan formal, saya umum dengan yang lainnya. Saya sekolah SD, MTS di Buntet, Man Buntet, lalu saya meneruskan di perguruan tinggi di Cirebon, ya Cirebon, jurusan bahasa Arab. Kenapa saya ambil jurusan bahasa Arab? Ya biar bisa ngaji itu. Dan saya habis S1, saya melanjutkan pendidikan S2, tepatnya tahun 2000. Itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping saya juga mengaji di sana.
Jadi sampai pendidikan tinggi pun saya tidak meninggalkan pengajian-pengajian yang sudah kami ngaji ketika kami di pesantren. Jadi kami ngaji Quran juga, ngaji kitab juga kami belajar pendidikan non formal, formal itu. Jadi berat sekali bagi saya. Nah, siapa guru yang paling berkesan dalam perjalanan ilmu dan pelajaran apa yang tidak pernah Kiai lupa? Saya itu yang paling di pengajian kitab ya. Saya itu sosok yang paling berpengaruh di pendidikan saya itu adalah Ki Adib. Beliau itu posisinya sekarang sesepuh pondok pesantren. Tapi beliau kakak sepupu saya. Karena bapaknya Ki Adib itu kakaknya bapak saya. Jadi guru, kakak sekaligus guru. Saya hampir 10 tahun belajar kajian kitab sama beliau. Nah, apa tantangan terbesar saat menempuh pendidikan khususnya dalam mendalami ilmu agama? Tantangannya tadi Mas Eki, tantangannya adalah saya itu di samping belajar ilmu agama pesantren, juga saya belajar ilmu formal tadi di kuliahan. Tuntutannya berat sekali karena dua-duanya harus kami kuasai. Makanya hal yang paling berat ketika itu saya masih muda sekali lah, masih masa muda ya, masih suka main gitu. Harus bisa membagi mana belajar kitab dan mana belajar ilmu formal. Itu yang paling saya rasakan berat ketika itu. Nah, Pak Kiai, di tengah perkembangan zaman, bagaimana Pak Kiai memaknai pentingnya kombinasi antara ilmu agama dan ilmu umum? Nah ya, sangat penting sekali. Karena seperti yang telah diuraikan oleh Umar bin Khattab bahwa kita itu harus mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti kita. Oleh karenanya seiring dengan perkembangan zaman yang luar biasa, kami pun terus belajar seiring dengan perkembangan itu. Jadi bukan berarti saya sampai tujuan A selesai. Jadi zaman berkembang, kami pun berkembang karena pemahaman seseorang juga pasti berbeda setiap zaman. Ketika dulu cukup 10 menit untuk memahami masalah pada seseorang, mungkin pada zaman sekarang karena zaman IT ya, zaman HP, mungkin butuh setengah jam untuk memberikan pemahaman pada zaman sekarang. Jadi saya intinya adalah harus bisa menguasai kondisi, sifat, watak, karakter, dan zaman sekarang. Saya ngerti zaman. Soal perjalanan dakwah, kapan pertama kali Pak Kiai mulai aktif berdakwah dan bagaimana pengalaman tersebut? Dakwah itu saya bagi menjadi dua. Dakwah internal dan dakwah eksternal. Dakwah internal itu saya mengaji pada anak-anak santri sendiri gitu. Saya mulai ngaji anak-anak santri justru ketika saya aliyah kelas 2. Kelas 2 aliyah, saya dituntut untuk bisa mampu mengajari anak-anak santri yang masih kecil-kecil lah tentunya. Nah, untuk eksternal saya mulai tahun 2010 lah ya, belum lama lah. Nah, saya sudah kajian-kajian, seminar keagamaan, dakwah Islami sudah sering saya lakukan. Apa tantangan berdakwah di era digital dan media sosial saat ini, Pak? Tantangannya jelas banyak sekali. Jadi kita itu ketika memberikan pemahaman terhadap seseorang itu harus ada bukti konkret atau rujukan yang jelas dari apa yang kita sampaikan. Berbeda dengan zaman dulu ya. Jadi ketika seorang kiai ngomong A selesai, tapi kecenderungan anak itu lebih aktif, lebih lebih berani untuk bersuara. Kita pun harus menyiapkan data-data yang konkret apa yang kita sampaikan. Itu tantangan kita. Jadi kita sekarang itu bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi ada maroji, rujukan yang harus kita punyai untuk disampaikan kepada mereka agar mereka lebih yakin dan lebih kuat. Nah, bagaimana pakai strategi dakwah yang Kiai terapkan agar tetap relevan bagi generasi muda? Tentang strategi dakwah saya itu pernah ada amanat dari guru saya. Guru saya ketika di Jakarta bernama Kiai Haji Masyuri Naim. Beliau itu guru saya. Beliau mengatakan bahwa ketika kamu berbicara dengan seseorang, maka kamu jangan melihat dirimu, tapi kamu harus melihat lawan bicaramu. Ketika kamu yang diajak bicara adalah anak SD,
Maka kamu jangan bicara tangan kotangan dalam ilmu matematik. Masih tambah-tambahan, 1+1, 2+2. Kamu jangan bicara ilmu geografi yang tinggi. Jangan membahas tentang meander sungai yang berliku-liku itu. Kamu standar saja. Ketika kamu berbicara dengan kuliahan, kamu pun menempatkan porsi pemikiran kamu sesuai dengan apa yang mereka diajak bicara. Jadi intinya strategi saya itu adalah saya mampu melihat kemampuan dari siapa yang saya ajak bicara. Itu. Pernahkah ada momen dakwah yang paling menyentuh atau mengubah cara pandang Kiai? Ya tentunya ada. Ketika saya itu pernah dakwah di daerah Yogyakarta. Maaf ya. Ketika itu saya pengajian di hadapan jamaah yang punten secara organisasi mungkin berbeda dengan saya. Tapi dengan gaya saya, cara saya menghormati, menempatkan mereka sebagai orang yang sama dengan saya mempunyai karakter egaliter terhadap orang, mereka menerima saya. Padahal secara latar belakang mereka berbeda pemikiran. Itu yang paling menarik. Sebagai pengasuh pesantren besar di Cirebon, bagaimana Pak Kiai melihat peran pesantren dalam menjaga Nilai kebangsaan? Ya, jadi sesepuh kami, para leluhur kami, pondok pesantren, itu selalu menempatkan umaro itu harus bersanding dengan ulama. Ulama yang menghormati umaro, umaro yang menghormati ulama. Jika itu terjadi, maka akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulama menghormati umaro, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya, nilai-nilai kebangsaan yang ada pada pesantren kami itu sudah ada sejak 1900. Terbukti dengan didirikannya sekolah pertama di Bundet ya, itu bernama MI Watoniyah. Kalau kita bahasa Indonesia kan, itu MI kebangsaan. Itu menunjukkan bahwa hubungan antara kami, pesantren ya, pribadi saya dan pesantren Bundet umumnya, terhadap negara kebangsaan itu sangat erat. Oleh karenanya NKRI itu harga mati bagi pesantren Bundet. Apa kontribusi nyata Ponpes Bundet untuk masyarakat sekitar di luar pendidikan agama? Oh jelas, pesantren Bundet itu pada awal pendirian memang terjun di bidang keagamaan. Tapi karena tuntutan zaman yang luar biasa, pesantren Bundet sekarang itu bukan hanya mengurusi keagamaan saja, sosial. Justru para masyarakat ketika ada masalah sosial puntennya itu bukan ke aparat pemerintah yang ada, justru pada para kiai. Masalah sampah, masalah ekonomi, masalah pembangunan, masalah pendidikan karakter, pendidikan yang di luar pesantren. Jadi pesantren Bundet itu sekarang tumbuh menjadi sebuah pesantren yang kompleks dalam menangani sebuah masalah, bukan hanya agama, semua permasalahan pesantren Bundet itu jawabannya. Ya, bagaimana Pak Kiai menyikapi persoalan sosial di Cirebon seperti kenakalan remaja atau krisis moral? Ya, kita prihatin terhadap apa yang terjadi pada zaman sekarang. Oleh karenanya pesantren Bundet itu tidak henti-hentinya untuk terus bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak keamanan, tentunya Polsek, ada Polres, ada Danrem, ada semuanya ya. Kita menguatkan satu sama lain. Dari pihak Polres, polisi, TNI juga sering mengadakan acara di pesantren Bundet untuk memberikan pandangan-pandangan, keamanan dan lain-lain. Begitupun kitanya pun terus support terhadap apapun yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Intinya kita saling menjaga, saling menghormati. Apa prinsip pemimpinan yang selalu Kiai pegang dalam mengasuh santri dan mengelola pesantren? Menghormati santri. Karena apa? Ketika seorang kiai itu menghormati santrinya, insya Allah santri itu akan jauh lebih menghormati. Kita jangan menganggap santri itu sebagai budak. Kita jangan menganggap santri itu sebagai orang yang posisinya di bawah kita. Kita sama, mereka manusia. Manusia yang sedang belajar kepada kita. Jadi egaliter ya, kesamaan sosial, kesamaan latar belakang kita juga harus pegang. Makanya pesantren Bundet itu coba Mas Eki lihat dari semua pesantren itu dekat-dekat dengan santrinya, kiai-kiainya, dekat, diajak ngobrol, sharing, dan orang tuanya sangat suka sekali ketika anak didiknya itu kenal dengan kiainya.
Jadi memandang bahwa santri itu adalah manusia seutuhnya, sama posisinya, itu adalah prinsip dari pesantren kami. Ini tentang politik ini. Jadi seyogianya kita itu harus memegang 3 prinsip lah. Yang pertama adalah tasamu, tawasud, dan tawazun. Kalau sebuah pesantren itu memegang 3 prinsip ini, pasti besar sebuah pesantren. Pasti dihormati dan pasti disegani. Pesantren tidak bisa dipisahkan dengan politik, dan politik tidak bisa dipisahkan dengan pesantren. Semuanya saling berkaitan, semuanya saling membutuhkan. Jika santri yang berpolitik yang baik, begitu pun sebaliknya, maka itu akan terjadi komposisi yang ideal bagi saya. Apa pesan Pak Kiai untuk generasi muda Cirebon yang sedang mencari jati diri, Pak? Saya itu pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk menjadi orang itu adalah dengan membaca. Iqra. Dalam buku Membumikan Al-Quran karangan Qurra Shihab, di sana diterangkan makna Iqra itu mempunyai 6. Iqra ada memahami, mencermati, dan semuanya. Pesan saya untuk menjadi orang yang berkarakter, untuk menjadi orang yang hebat, maka dari awal harus suka membaca. Dengan membaca, orang itu akan mampu menguasai semuanya. Terakhir ya Pak Kiai. Ya. Jika melihat perjalanan hidup Pak Kiai ini sejauh ini, apa pelajaran terpenting yang ingin diwariskan kepada santri dan masyarakat? Akhlak. Akhlak. Menurut saya, akhlak itu segalanya. Akhlak itu di atas segalanya. Artinya, ketika orang itu punya akhlak, punya adab, maka semuanya akan mengikuti. Tapi kalau kita sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tapi tidak mempunyai akhlak dan adab, maka akan runtuh. Fantazirus sa'ah, maka akan tungguhan kehancurannya. Oleh karenanya, saya pesan kepada santri-santri kami, budak pesantren, punyailah akhlak, adab, insya Allah akan mulia hidupnya. Ya, Tribuners, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita inspiratif dari Kiai Lutfi yang menceritakan bagaimana beliau perjalanan dia dari sejak kecil, terus lalu perjalanan dia berdakwah, lalu juga dia melakukan pendidikan dari bawah sampai hingga saat ini. Ikuti terus Tribuners di cerita-cerita inspiratif lainnya bersama saya Eki Yulianto dari Cirebon, Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.